Ai Ogura terlihat seperti dengan gembira menandatangani kontrak dengan Yamaha dan mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung ke pabrikan. Namun sebenarnya bukan itu pendorong utamanya. Pabrikan yang kini dia bela, Aprilia, tak pernah benar-benar memperhitungkannya sebagai bagian dari proyek masa depan Aprilia itu sendiri. Meski kini dia menjadi runner-up sementara dan bisa menjadi salah satu penantang gelar juara dunia. Dan bahkan plot twistnya bisa saja dia yang menjuarai tahun ini. Dengan membawa kekecewaan itu, dia akhirnya mendatangani kontrak dengan Yamaha. Meski di sisi lain, dia pasti juga mendapatkan kontrak yang lebih menarik dari sisi gaji dibandingkan dengan yang ada saat ini. Dan juga di sisi lain, di garasi Jorge Martin mengungkapkan seperti dianaktirikan tidak seperti Marco Bezzecchi yang mendapatkan dukungan penuh. Dan Martin nampaknya seperti dihalangi untuk bisa menjadi juara dunia, untuk bisa memaksimalkan potensi motornya. Terlebih, kini Bezzecchi sedang cedera. Sepertinya Martin sengaja dihalangi untuk bisa maksimalkan untuk menjaga jarak poin dengan Bezzecchi. Dan lebih ramai lagi, kini Bezzecchi banyak disebutkan terkena karma karena membuat Marc Marquez cedera di Indonesia. Dan juga ada kisah tentang ngenesnya Vinales dan Vermin di MotoGP. Tapi Vinales lebih parah sih. Sejahat itu KTM ternyata. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Kontrak Ai Ogura dengan Yamaha untuk MotoGP 2027 ternyata membongkar sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Di tengah performanya yang terus menanjak bersama Trackhouse Aprilia, pembalap Jepang itu ternyata tidak pernah benar-benar mendapatkan tawaran untuk naik ke tim pabrikan Aprilia. Padahal Ogura telah menunjukkan performa yang luar biasa di musim debutnya. Bahkan, sukses menjadi pembalap Jepang pertama yang memenangkan balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada tahun 2004. Namun ketika Aprilia menentukan susunan pembalap untuk era baru MotoGP 2027, nama Ogura justru tidak masuk dalam rencana mereka. Sejak awal, peluang Ogura untuk naik ke tim pabrikan Aprilia memang sudah tertutup. Aprilia memilih mempertahankan Marco Bezzecchi dan mengarahkan kursi kosong lainnya untuk Pecco Bagnaia. Situasi ini secara tidak langsung membuat Ogura menyadari bahwa masa depannya tidak berada di Noale. Bahkan kepala tim Trackhouse Davide Brivio mengakui bahwa ketika merekrut Ogura, mereka sudah memahami bahwa suatu saat pembalap Jepang itu mungkin akan tergoda meninggalkan proyek satelit demi kesempatan membela tim pabrikan. Dan kesempatan itu akhirnya datang dari Yamaha. Fakta bahwa Ogura menerima tawaran Yamaha sekaligus mengungkapkan bahwa Aprilia tidak pernah benar-benar berusaha mengamankan jasanya di tim utama. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memang mengaku kecewa kehilangan pembalap berbakat seperti Ogura. Namun pernyataan tersebut juga memberi pengakuan tidak langsung bahwa Aprilia sejak awal sudah memiliki prioritas lain. Rivola bahkan lebih banyak memuji kejelian Brivio dalam menemukan bakat Ogura daripada membahas kemungkinan mempertahankannya. Dengan kata lain, Aprilia menyadari kualitas Ogura, tapi tidak pernah benar-benar menyediakan ruang baginya untuk berkembang di tim pabrikan. Ironisnya, performa Ogura justru terus membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kesempatan tersebut sebelum mengalami masalah teknis di kota. Dia berpeluang meraih podium MotoGP pertamanya. Di Jerez, dia bahkan menjadi pembalap tercepat di lintasan dalam 10 lap terakhir balapan. Konsistensi dan kecepatannya membuat banyak pengamat menilai bahwa Ogura bukan sekedar rookie berbakat, melainkan calon penantang gelar di masa depan. Namun, ketika Aprilia harus memilih, mereka lebih percaya pada kombinasi pengalaman Bezzecchi dan status juara milik Bagnaia. Bagi Yamaha, situasi ini justru menjadi peluang emas. Pabrikan Iwata tidak hanya mendapatkan salah satu pembalap paling menjanjikan di MotoGP saat ini, tapi juga berhasil merekrut sosok yang memiliki nilai simbolis besar bagi Jepang. Bersama Jorge Martin, Ogura akan menjadi bagian dari proyek ambisius Yamaha untuk bangkit di era baru MotoGP 850cc. Berbeda dengan beberapa perekrutan sebelumnya, Yamaha kini memiliki dua pembalap yang sedang berada di puncak performa, sama-sama memiliki potensi untuk memperjuangkan gelar juara dunia. Pada akhirnya, kontrak Ogura dengan Yamaha mengungkapkan sebuah kenyataan yang mungkin tidak banyak disadari. Perpisahan antara Ogura dan Aprilia bukan karena Aprilia gagal mempertahankan pembalapnya, melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar memberinya jalan menuju tim pabrikan. Ketika Aprilia menutup pintu, Yamaha datang dengan membuka kesempatan yang jauh lebih besar.
Kini keputusan tersebut berpotensi menjadi salah satu momen paling menentukan di MotoGP 2027. Karena Aprilia mungkin saja telah melepaskan salah satu talenta paling berharga di generasi baru MotoGP. Berita kedua, Jorge Martin mungkin masih memimpin klasemen MotoGP, tapi pengakuannya sendiri justru mengungkap masalah besar di dalam garasi Aprilia, terutama di garasinya. Sang juara dunia mengaku tidak lagi menggunakan setelan motor yang membawanya meraih kemenangan di Austin dan Le Mans. Sebaliknya, Aprilia terus mengubah konfigurasi motornya dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya demi membantunya beradaptasi. Hasilnya justru sebaliknya, Martin kehilangan konsistensi, kehilangan rasa percaya diri dan kini mulai kesulitan mengeluarkan potensi terbaik RSGP. Jika situasi ini berlanjut, memimpin klasemen saja mungkin tidak cukup untuk membawanya menuju gelar juara dunia. Pernyataan Martin seolah memperlihatkan bahwa dia belum mendapatkan dukungan teknis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Dia secara terbuka mengatakan bahwa pembalap lain tampak lebih stabil karena mengetahui secara pasti karakter motor mereka. Sementara dirinya justru terus bereksperimen dengan setelan baru yang belum tentu cocok. Bahkan Martin mengakui bahwa saat ini dirinya sangat jauh dari performa Aprilia yang dia rasakan di awal musim. Dia tidak kehilangan kepercayaan diri, tapi kehilangan cengkraman ban depan dan mulai menyentuh batas kemampuan motornya. Ironisnya, situasi tersebut terjadi ketika perhatian Aprilia justru lebih banyak tertuju pada Marco Bezzecchi. Sejak awal musim, Bezzecchi diposisikan sebagai proyek jangka panjang Aprilia dan beberapa kali menjadi referensi pengembangan motor. Kini pembalap Italia itu memang sedang mengalami nasib buruk setelah mengalami patah tulang selangka di Sachsenring dan harus menjalani operasi. Cedera tersebut membuatnya kehilangan banyak poin dan berisiko semakin tertinggal dalam perebutan gelar. Namun, fakta bahwa Martin merasa kesulitan memahami arah pengembangan motornya memunculkan pertanyaan besar. Apakah Aprilia terlalu fokus membangun motor yang lebih cocok untuk Bezzecchi ketimbang pemimpin klasemen mereka sendiri? Situasi semakin memanas karena cedera Bezzecchi memunculkan berbagai komentar di media sosial yang menyebut insiden tersebut sebagai karma atas sejumlah kontroversi yang pernah melibatkannya. Bezzecchi sebelumnya sempat mendapatkan sanksi di Brno dan juga pernah terlibat insiden dengan Marc Marquez di Indonesia yang menyebabkan pembalap Spanyol itu mengalami cedera bahu berkepanjangan. Namun, justru Marquez yang memilih membela rivalnya tersebut dan menolak keras narasi tentang karma. Saya membaca kata karma sejak tahun 2015 dan setelah itu saya memenangkan 6 gelar juara dunia. Jadi, jika ini karma, selamat datang. Karma tidak ada, kata Marquez. Juara dunia 8 kali itu menegaskan bahwa seluruh pembalap MotoGP mengambil resiko besar setiap kali turun ke lintasan dan cedera adalah bagian dari olahraga ini. Menurutnya, yang lebih penting adalah mempelajari penyebab kecelakaan dan meningkatkan keselamatan para pembalap di masa depan. Kini Aprilia mau memasuki jeda musim panas dengan 2 persoalan besar sekaligus. Di satu sisi, mereka memiliki Jorge Martin yang masih memimpin klasemen tapi mengaku tidak nyaman dengan arah pengembangan motornya. Di sisi lain, mereka kehilangan Marco Bezzecchi akibat cedera pada saat persaingan gelar semakin memanas. Jika Aprilia gagal mengembalikan Martin ke setelan motor yang membuat dominan di awal musim, maka mereka berisiko kehilangan kejuaraan meski saat ini masih berada di puncak klasemen. Dan itu akan menjadi ironi terbesar. Memiliki pemimpin klasemen tapi tidak mampu memberinya motor yang benar-benar dia butuhkan untuk menjadi juara dunia. Berita ketiga, MotoGP 2027 mulai memperlihatkan sisi paling kejam dari proyek balap motor. Di saat para pabrikan sibuk menyusun proyek masa depan, 2 nama besar justru menjadi korban dari realitas baru yang semakin dipengaruhi faktor ekonomi dan keputusan bisnis. Maverick Vinales merasa dikhianati oleh KTM karena kontrak yang sudah disepakati tiba-tiba dibatalkan. Sementara Ducati mulai melakukan penghematan besar-besaran sehingga tidak lagi mampu memberikan dukungan finansial kepada seluruh pembalap satelitnya. Kasus Vinales menjadi salah satu yang paling menyakitkan di bursa transfer kali ini. Pembalap Spanyol itu diyakini telah menunjukkan komitmen penuh terhadap KTM setelah menandatangani kesepakatan untuk musim 2027. Selama proses tersebut, dia menghormati kontraknya dengan tidak membuka negosiasi dengan pabrikan lain dan menutup seluruh kemungkinan untuk mencari opsi alternatif. Namun, di tengah perjalanannya, proyek yang diyakini akan menjadi masa depannya justru berubah total. KTM melakukan perombakan besar dan posisi Vinales perlahan menghilang dari rencana mereka. Kekecewaan Vinales semakin besar karena dia merasa dipermainkan oleh manajemen KTM. Dalam beberapa pernyataan, dia mengaku hanya ingin fokus memulihkan kondisi dan kembali menikmati balapan. Tapi situasi yang terjadi membuatnya kehilangan kepercayaan terhadap proyek yang sempat diyakininya. Setelah memberikan komitmen penuh dan mengorbankan peluang berbicara dengan pabrikan lain, ia justru ditinggalkan ketika pasar pembalap hampir sepenuhnya tertutup.
Kondisi inilah yang membuat masa depan Vinales di MotoGP terlihat sangat suram. Bahkan memunculkan kemungkinan bahwa dia memilih mengakhiri karirnya di kelas utama karena kecewa dengan cara KTM menangani situasi tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan, Ducati juga menghadapi realitas berbeda. Pabrikan paling dominan MotoGP itu ternyata mulai menerapkan disiplin finansial yang lebih ketat. Di tengah program rasionalisasi besar-besaran, grup VW melalui Audi sebagai pemilik Ducati, pabrikan asal Bologna itu tidak lagi mampu mempertahankan pola dukungan finansial yang selama ini diberikan kepada seluruh pembalap satelit. Prioritas mereka kini dipersempit hanya kepada dua nama utama, yakni Marc Marquez dan Pedro Acosta, yang akan menjadi proyek pabrikan untuk MotoGP 2027. Dampak kebijakan tersebut langsung dirasakan Fermín Aldeguer. Meski tetap dipandang sebagai salah satu talenta terbaik di masa depan Ducati, pembalap Spanyol itu tidak lagi mendapatkan kontrak yang dibiayai langsung oleh Ducati. Seluruh tanggung jawab finansial kini beralih pada Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Dengan kata lain, Aldeguer masih akan mendapatkan dukungan teknis yang kompetitif, tapi secara kontrak dan gaji, dia bukan lagi pembalap yang berada di bawah tanggungan pabrikan Ducati. Dua kisah ini menunjukkan bagaimana MotoGP modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kecepatan di lintasan. Maverick Vinales harus menerima kenyataan pahit setelah menghormati kontrak yang ternyata tidak dihormati dengan cara yang sama oleh KTM. Sementara itu, Fermín Aldeguer menjadi bukti bahwa bahkan Ducati, pabrikan paling dominan dalam beberapa tahun terakhir, kini mulai mengencangkan ikat pinggang akibat tekanan ekonomi dari induk perusahaannya. Pada akhirnya, MotoGP 2027 bukan hanya tentang motor baru dan generasi pembalap baru, tapi juga tentang bagaimana keputusan bisnis dapat mengubah nasib seorang pembalap dalam sekejap.